Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ilmu Ekonomi kelas C, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit jawaban saya terkait pertanyaan yang diberikan oleh dosen pembimbing sumber daya manusia oleh Ibu Hasra Mulia, SE MSI. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan sedikit jawaban saya. Yang pertama itu ada konsep dasar ekonomi sumber daya manusia, yaitu ada beberapa konsep, diantaranya yang pertama, faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja seperti jumlah penduduk, tenaga kerja, jam kerja, pendidikan, produktivitas, dan lain-lain. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja, diantaranya tingkat upah, teknologi, produktivitas, kualitas tenaga kerja, dan fasilitas modal. Yang ketiga, pasar kerja di mana terjadi proses mempertemukan lowongan kerja dan pencari kerja. Nomor dua, faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia. Yang pertama, adanya pendidikan. Pada umumnya, seseorang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan merupakan syarat yang penting dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, motivasi. Pimpinan perusahaan perlu mengetahui dan memahami motivasi kerja dari setiap karyawannya. Dengan mengetahui motivasi itu, maka pimpinan dapat membimbing dan mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang ketiga, disiplin kerja. Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti dan memahami segala peraturan yang telah ditentukan. Disiplin kerja mempunyai hubungan yang erat dengan motivasi. Kedisiplinan dapat dibina melalui latihan-latihan antara lain dengan bekerja menghargai waktu dan yang akan memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Yang keempat, keterampilan merupakan faktor penting produktivitas kerja. Keterampilan banyak pengaruhnya terhadap produktivitas kerja karyawan. Keterampilan kerja karyawan dalam perusahaan dapat ditingkatkan melalui kursus-kursus atau latihan-latihan kerja. Yang kelima, adanya sikap dan etika kerja. Sikap seseorang atau kelompok orang dalam membina hubungan yang serasi, selaras dan seimbang di dalam kelompok itu sendiri maupun dengan kelompok lain, dan etika dalam hubungan kerja sangat penting. Artinya, dengan tercapainya hubungan dalam proses produktivitas akan meningkatkan produktivitas. Yang keenam, gizi dan kesehatan. Daya tahan tubuh seseorang biasanya dipengaruhi oleh gizi dan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Gizi baik akan mempengaruhi kesehatan karyawan dan semua itu akan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Yang ketujuh, tingkat penghasilan. Semakin tinggi prestasi kerja karyawan akan semakin besar upah yang diterima. Dengan penghasilan yang cukup akan memberikan kepuasan terhadap karyawan yang menjadi karyawan tersebut mempunyai semangat kerja. Selanjutnya, lingkungan kerja dan iklim kerja. Lingkungan kerja dan karyawan di sini termasuk hubungan antar karyawan, hubungan dengan pimpinan, lingkungan kerja, penerapan, dan lain-lain. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian perusahaan karena karyawan enggan bekerja karena tidak ada kekompakan kerja atau ruang kerja yang tidak menyenangkan. Hal ini dapat mengganggu kerja karyawan. Selanjutnya ada teknologi. Adanya kemajuan teknologi meliputi peralatan yang semakin otomatis dan canggih yang dapat mendukung tingkat produksi dan mempermudah manusia dalam melaksanakan pekerjaan. Yang selanjutnya ada sarana produksi. Faktor-faktor produksi harus memadai dan saling mendukung dalam proses produksi. Selanjutnya ada jaminan sosial. Perhatian dan pelayanan perusahaan kepada setiap karyawan menunjang kesehatan dan pelayanan keselamatan dengan harapan supaya karyawan semakin bergairah dan mempunyai semangat kerja. Selanjutnya ada manajemen. Adanya manajemen yang baik, maka karyawan akan terorganisasi dengan baik pula. Dengan demikian, produktivitas kerja akan maksimum. Yang terakhir, ada kesempatan berprestasi. Setiap orang dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dengan diberikan kesempatan berprestasi, maka karyawan akan meningkatkan produktivitasnya. Nomor 3, faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada beberapa yang mempengaruhi faktor permintaan. Yang pertama, ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis atau barang pengganti dan pelengkap. Yang kedua, jumlah pendapatan masyarakat. Yang ketiga, selera konsumen. Yang keempat, intensitas kebutuhan konsumen. Yang kelima, perkiraan harga pada masa depan. Yang keenam, jumlah penduduk. Ini adalah salah satu contoh kurva permintaan tenaga kerja.
Kita lihat dalam gambar bahwa ada garis DD menggambarkan nilai hasil marginal karyawan untuk setiap kuantitas tenaga kerja bila misalnya jumlah karyawan yang dipekerjakan sebanyak 0A sama dengan 100 orang, maka nilai hasil kerja orang yang ke-100 dinamakan VMPTK dan besarnya sama dengan MPTK kali P sama dengan W1. Nilai ini lebih besar dari tingkat upah yang sedang berlaku atau W. Oleh sebab itu, laba pengusaha akan bertambah dengan menambah tenaga kerja baru. Pengusaha dapat terus menambah laba perusahaan dengan mempekerjakan tenaga kerja hingga ON. Di titik N, pengusaha mencapai laba maksimum dan nilai MPTK kali P sama dengan upah yang dibayarkan pada karyawan. Dengan kata lain, pengusaha mencapai laba maksimum bila MPTK kali P sama dengan W. Penambahan tenaga kerja yang lebih besar daripada ON, misalnya OB, maka akan mengurangi keuntungan pengusaha. Pengusaha membayar upah pada tingkat yang berlaku atau W, padahal hasil nilai marginal yang diperolehnya sebesar W2 yang lebih kecil daripada W. Jadi, pengusaha cenderung untuk menghindari jumlah karyawan yang lebih besar dari ON. Penambahan karyawan yang lebih besar dari ON dapat dilaksanakan hanya bila pengusaha yang bersangkutan dapat membayar upah di bawah W atau pengusaha dapat menaikkan harga jual barang. Selanjutnya, nomor 4. Faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang disediakan suatu perekonomian merupakan jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung pada jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang memilih masuk dalam angkatan kerja dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Lebih lanjut, masing-masing dari ketiga komponen ini dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan tergantung pada upah besar. Yang kelima, jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung beberapa faktor. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, persentase jumlah penduduk yang memilih masuk dalam angkatan kerja dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Selanjutnya, nomor 6. Diskriminasi kerja dan jenis-jenis diskriminasi di lingkungan kerja merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kerja. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama, diskriminasi berbasis agama atau keyakinan. Yang kedua, diskriminasi di lingkungan kerja yang terkait dengan pandangan politik, antara lain sikap politik, pilihan politik, serta keanggotaan partai politik. Yang ketiga, diskriminasi ras atau warna kulit. Perlakuan yang berbeda di tempat kerja atau dasar ras atau warna kulit diyakini masing-masing masih sering ditemukan di banyak negara. Bentuk paling umum diskriminasi di tempat kerja berdasarkan pada ras atau warna kulit ini yaitu yang melibatkan kelompok etnis atau suku tertentu. Yang kelima itu ada diskriminasi gender. Selanjutnya nomor 7, yaitu hukum yang mengatur diskriminasi dalam bekerja. Pada dasarnya, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Hal ini ditegaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam penjelasan pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Selanjutnya, nomor 8, perbedaan dan persamaan sektor formal dan informal. Sektor formal yaitu usaha yang memiliki izin dan terdaftar di kantor pemerintahan, sedangkan sektor informal merupakan usaha yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di lembaga pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian dari sektor formal adalah lawan dari sektor informal. Sektor formal diartikan sebagai suatu sektor yang terdiri dari unit usaha yang telah memperoleh proteksi ekonomi dari pemerintah, sedangkan sektor informal adalah unit usaha yang tidak memperoleh proteksi ekonomi dari pemerintah. Yang kesembilan, upaya pembinaan hendaknya memberikan perhatian utama pada masalah sumber daya manusia atau SDM, karena jumlah tenaga kerja sangat besar, tapi dalam kondisi kualitas pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang relatif rendah. Upaya pembinaan hendaknya mencakupi kepribadian, etika, pengetahuan, bakat, keterampilan, dan etos kerja. Selain itu, juga diperlukan perhatian terhadap tenaga kerja wanita, anak-anak di bawah usia kerja, dan lanjut usia atau lansia. Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menciptakan regulasi di bidang finansial, pendidikan, latihan keterampilan pengusahaan, teknologi tepat guna, dan yang tidak kalah penting adalah menciptakan pasar dan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor manajemen.
sektor informal, dan pembinaan bidang manajemen. Bentuk pembinaan dapat berupa penyediaan balai latihan kerja, memberikan pelatihan, penyuluhan, membuka kesempatan untuk magang, sistem sistem bapak angkat, dan lain-lain yang semuanya untuk dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta secara terus-menerus. Yang terakhir, apakah sektor informal perlu dikembangkan? Sektor informal memiliki peran yang besar di negara-negara yang sedang berkembang atau NSB, termasuk Indonesia. Sektor informal memberikan kemungkinan kepada tenaga kerja yang berlebihan di pedesaan untuk migrasi dari kemiskinan dan pengangguran. Sektor informal sendiri sangat berkaitan dengan sektor formal di perkotaan. Sebagai contoh, yaitu termasuk pekerja sektor informal adalah pedagang kaki lima, buruh parkir, nelayan, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya Mungkin itulah jawaban yang sempat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.